Allah tuh punya bahagian tubuh, Allah punya tangan, Allah punya mata. Aduh loh kajiannya tentang itu Bapak Ibu. Ya, mengenal bagian-bagian tubuh Allah Ta'ala. Menyebut tubuh itu pun sudah kacau balau. Salah. Kenapa? Karena Allah Maha Qadim. Tubuh adalah hadis. Ya. Jadi Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan Allah akan seperti itu bagaimanapun keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdas syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat subuh berjamaah, lalu kita beriktikaf, bermajelis ilmu sampai masuknya waktu syuruk nanti untuk salat 2 rakaat yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita masih membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, zat yang kita berikan penghambaan ibadah kita kepadanya. Pada halaman 16 dari kitab yang kita jadikan rujukan, Al-Imam At-Tahawi mengatakan Allah Ta'ala itu mazala bisifatihi qadiman. Allah Ta'ala selalu dan senantiasa dengan sifat-sifatnya ini bersifat maha qadim. Jadi Allah dengan segala sifatnya itu bersifat maha qadim. Kita sudah membahas kemarin, qadim itu tidak berawal dan tidak berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat-sifatnya qadiman qabla khalqihi. Allah bersifat qadim sebelum dia menciptakan
menciptakan apapun. Jadi seperti apa mulanya Allah Ta'ala itu begitu. Ketika dia menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala juga seperti itu. Setelah menciptakan sesuatu, Allah juga demikian adanya, tanpa adanya perubahan, pergantian sedikit pun. Nah, ini yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Kalau saya misalnya ketika saya dari rumah tadi saya memakai jubah saja. Ketika sampai memarkirkan mobil di depan halaman Masjid Nurul Fajar, saya menyisir rambut sedikit agar terlihat ganteng. Ya. Kemudian keluar dari mobil ambil peci, ya. Kemudian pakai peci, ambil kitab, ambil apa namanya Bapak? Sorban deh, lo rida ya, selendang atau sal. Ambil, masuk ke masjid. Selesai zikir, selesai salat, rida ini saya pakaikan. Coba Bapak lihat betapa banyaknya perubahan sifat dan perbuatan saya mulai tadi dari awal datang sampai sekarang. Ya, jadi banyaknya perubahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ini sederhananya Allah Ta'ala sebelum menciptakan sesuatu begitu keadaannya maha qadim dengan sifatnya. Saat menciptakan sesuatu begitu tetap adanya Allah Ta'ala. Kemudian setelah menciptakan makhluknya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian adanya. Sesungguhnya maknanya kata Syekh Abdullah Umar Kamil di dalam kitab ini, innallaha ta'ala qadimun bizatihi wa sifatih. Allah itu maha qadim baik zatnya ataupun sifatnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala itu tidak boleh bersifat dengan sesuatu yang baharu, juga dengan sifat yang baharu. Apa sebab? Karena al-hadis yang baharu itu maknanya adalah al-mawjudu ba'dal adam. Ada setelah sebelumnya tiada. Jadi Allah tidak boleh, tidak sah bersifat dengan sesuatu yang hadis. Hadis itu yang baharu. Apa makna dari yang baharu itu? Dia ada sebelum, setelah sebelumnya dia tidak ada. Nah, jadi ini Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan segala sesuatu yang baharu tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang coba diperhatikan kata komentator kitab ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Jadi ada ungkapan di dalam teks akidah At-Tahawiyah ini. Nah, ini penting untuk kita ketahui nanti. Mazala bisifatihi Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengungkapkan begini, ma zala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam akidah At-Tahawiyah ini. Nah, coba perhatikan kalimat ini, kata pengarang kitab, fa qawluhu qabla khalqihi,
Ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada penggalan kalimat ini, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mazala bi sifatihi qadiman, senantiasa selalu dengan sifatnya itu ia bersifat qadim qabla khalqihi, sebelum Allah menciptakan suatu apapun. Ya, bukan berarti ketika Allah Ta'ala menciptakan langit, dia bersifat pencipta. Bukan berarti saat dia mematikan sesuatu, dia bersifat mematikan. Bukan berarti saat menghidupkan dan menciptakan Nabi Adam, pada saat itu dia langsung bersifat dengan sifat menghidupkan atau menciptakan. Tidak. Tetapi sifat ini melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menciptakan apapun, Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Jadi sifatnya dan zatnya itu tidak berawal, tidak berakhir. Jadi tak berubah. Kalau kita kan berubah-ubah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sifat dan zatnya itu qadim. Nah, coba perhatikan kata Syekh Abdullah Umar Kamil, fa qauluhu qabla khalqihi. Sebelum Allah menciptakan segala makhluknya, penggalan kalimat ini, dalilun, ini menjadi bukti, ala annahu, bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, yang dia adalah ulama salaf, ya'taqidu, dia mengiktikadkan keyakinan yang kokoh tanpa bercabang sedikit pun, annallaha ta'ala kana, Allah itu ada, walam yakun syai'un ma'ahu, dan suatu apapun ketika itu belum ada. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Karena tadi sifatnya adalah maha qadim. Nah, ini dalilnya kata Syekh Abdullah Umar Kamil. Wa isyaratun, dan kalimat ini juga menjadi isyarat pengetahuan bagi kita, ila raddi, ya, menjadi isyarat untuk menolak orang yang di luar pendapat ini. Ya, orang yang ada di luar pendapat ini. Fa ibaratul Imam At-Tahawi, ungkapan Imam At-Tahawi ini, la tasihhu, tidak bisa ditempatkan, tidak sah, kecuali ungkapan ini sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah. Ya, mazhab Asy'ariyah. Jadi coba perhatikan kalimat ini baik. Allah Ta'ala bersifat qadim. Ya, zat dan sifatnya qadim. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Nah, ini kalimat kata Syekh Umar Kamil, ya, pemahaman kalimat ini menjadi dalil, bahwa dalil menjadi bukti. Dalil itu artinya bukti, alasan kuat, bahwa annallaha, sesungguhnya Allah itu, kana wa lam yakun syai'un ghairuhu, syai'un ghairuhu. Nah, jadi ini ungkapan kalimat Imam At-Tahawi ini, yang dia adalah ulama salaf, tentu dia mendapatkan ilmu ini dari para sahabat dan Nabi. Allah Ta'ala bersifat qadim sebelum ia menciptakan segala apapun, menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu sudah ada, dan belum satu pun yang ada di jagat raya dan semesta ini. Lalu setelah Allah menciptakan sesuatu, Allah juga seperti itu. Ya. Jadi ini kalimat walam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada selain Allah itu pada saat itu. Lalu ketika Allah menciptakan makhluk, dia tidak berpindah tempat ke makhluk yang dia ciptakan. Dia tidak butuh kepada yang dia ciptakan.
Maka dikatakan tadi pada kalimat sebelumnya Allah itu tidak bersifat dengan sesuatu yang baru. Ya, dengan sesuatu yang sebelumnya dia tidak ada lalu diadakan, lalu Allah numpang di sesuatu yang diadakan tadi. Maka ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi karena Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan ketika sesuatu ada dia tidak berubah, berpindah atau membutuhkan sesuatu. Nah, ini kaidah kuat ya, ini keyakinan kuat yang harus kita tanamkan sehingga tidak hadir dalam pemikiran kita nanti. Ya, misalnya ini aras. Jadi Allah menciptakan aras. Lalu setelah menciptakan aras, duduklah Allah di aras ini. Ya, bertenggerlah Allah di aras ini. Padahal aras ini adalah hadis, sesuatu yang hadisun, sesuatu yang baru terjadi Allah ciptakan. Nah, kalau Allah bertengger di sini nanti berarti Allah bersifat dengan sesuatu yang baru. Padahal tadi katanya Allah Ta'ala itu Maha Qadim. Kok butuh kepada sesuatu yang baru? Jelas ya, Pak? Agak payah kaji kok saya tidak. Pak. Oh, Pak. Nah, tadi ia menjawab, Pak, kok mah? Kedua juga alamatnya kok ngantuk atau tak paham kok? Ya, jadi kita sederhanakan ya Bapak Ibu. Dia Allah Maha Qadim. Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu dia tetap Maha Qadim, ya. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berubah. Karena yang berubah itu kita. Ya, dulu pada usia 20 tahun berat badan saya 65. Sekarang 36 tahun berat badanlah bertambah. Berarti ada perubahan. Bapak-bapak berubah enggak? Berubah enggak? Dulu ganteng, sekarang tetap ganteng. Ya, berubah gantengnya sedikit. Ya. Dulu rambut hitam, sekarang putih. Dulu lutut kuat, sekarang lutut agak sakit. Nah, Pak Ji gitu. Dia apa lutut, Pak? Apa salah aku katanya gitu. Nah, jadi perubahan itu tidak berlaku kepada zat yang kita sembah tersebut. Lalu ketika zat itu menciptakan makhluk, dia juga seperti ini apa adanya. Tidak setelah menciptakan makhluk, ini makhluk berarti segala yang diciptakan itu berarti sifatnya hadisun, yang baharu. Kenapa? Karena hadisun ini al-ma'dum, al-wujud qabla al-adam. Al-wujudu qabla al-adami. Ya, begitu tadi dalam kitab ya. Dia ada setelah sebelumnya tidak. Ya, ba'dal adam. Baik. Ba'dal setelah sebelumnya tidak ada. Dia ada setelah sebelumnya tidak ada. Ini anak nih. Ada dia. Sebelumnya tidak ada. Itu namanya hadis. Maka ketika Allah Ta'ala, ya, ini aras misalnya bertengger di sini, berarti dia butuh kepada sesuatu yang hadis, ya. Sesuatu yang hadis tadi dia ada setelah sebelumnya tiada. Ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Qadim. Jadi jangan dibayangkan, dan pemahaman yang tak sejalan, tak searah dengan pemahaman ini Bapak Ibu. Sekarang sudah ada arah-arah yang mengarahkan ya pemahaman akidah bahwa Allah itu memang duduk ya seperti duduknya kita di kursi, bertempat di aras. Ya, jadi bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan sudah jelas alamat Allah itu. Nah, di mana alamatnya? Di aras. Nah, di langit katanya. Nah, pergilah ke sana untuk mencari alamatnya itu. Nah, alamat itu kan ungkapan jasmani. Jelas Bapak Ibu? Ya, apakah Allah itu jasmani yang butuh alamat, bertempat, beruang, berwaktu? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tak sedikit pun, tak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu guru kami Syekh Yusri Rusdi Jibir Al-Hasani, beliau seorang dokter bedah ya, tapi beliau juga adalah murid dari Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghummari ya, pakar hadis di Maroko.
Dia mengambil ilmu sanad hadisnya dari beliau. Jadi selain dokter, beliau adalah seorang muhaddis, ahli hadis. Dia pernah ditanyakan perkara ini kepada beliau, dan beliau juga dulu waktu kecil katanya bertanya kepada neneknya. Ya, logika anak kecil kan segala sesuatu kan pasti ada alamat. Ya, lalu ditanya yang ke neneknya, "Nek, Allah itu di mana?" Ya. Nah, lalu apa ungkapan neneknya ini? Ya, kalau tak salah beliau mengungkapkan neneknya ini dengan sederhana membahasakan, ya, apakah dia hilang sehingga engkau harus cari? Ya, apakah dia hilang sehingga harus dicari? Dia ada di dalam kalbumu, wahai cucuku. Ya, dia ada menatapmu, dia melihatmu, dia mengetahui tindak tandukmu, dia mengetahui segala apa yang terbersit di hatimu, yang terlintas di perasaanmu, apa yang engkau lihat, apa yang engkau kerjakan. Allah Ta'ala mengetahui, melihat, dan memahami semua itu. Jadi dia tidak hilang sehingga engkau harus cari alamatnya. Nah, jadi rasa bertuhan itu memang harus diarahkan ke sana. Ini sekarang ada kelompok yang rasa bertuhan itu dibawa ke pemikiran jisim dan jasmani. Alamat Allah itu udah jelas di aras katanya. Ya, Allah tuh punya bahagian tubuh, Allah punya tangan, Allah punya mata. Aduh, loh kajiannya tentang itu Bapak Ibu. Ya, mengenal bagian-bagian tubuh Allah Ta'ala. Menyebut tubuh itu pun sudah kacau balau, salah. Kenapa? Karena Allah Maha Qadim. Tubuh adalah hadis. Ya, jadi Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan Allah akan seperti itu bagaimanapun keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya membaca ayat itu harus lengkap. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran bermodalkan terjemahan saja tanpa ada piranti sarana ayat alat yang kita gunakan untuk memahami ayat Al-Quran dan Sunnah tadi, nanti kita keliru, cenderung sesat. Nah, maka di antara cara kita di dalam tafsir Al-Quran itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu biasanya baca satu ayat. Penggalan ayat berikutnya atau di ayat berikutnya ada penafsiran tentang ayat sebelumnya itu. Nah, ini mesti kita baca dengan baik dan benar. Apa contohnya? Ya, di sini disebutkan misalnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika di dalam surat Al-An'am ayat 3. Ya. Ada yang punya mushaf? Ya. Jika tidak, bunyinya begini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 3. Bunyi ayatnya begini. Wa huwallahu fis samawati wal ardh. Ya, bunyi ayatnya seperti itu. Wa huwallahu fis samawati wal ardh wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nah, ini bunyi satu ayat. Wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya apa ini, Bapak Ibu? Dan dialah Allah di langit. Dan dia juga adalah Allah di bumi. Ya. Nah, kalau kita pahami ini secara literal, berarti di langit ada Allah, di bumi ada Allah. Tapi kan katanya Allah itu di langit. Mengapa Allah menyebut pula di bumi? Bukankah Allah dalam pemahaman ya yang cenderung arah-arahnya kepada penjasmanian, memisikkan Allah Ta'ala tadi,
Ya, di sini Allah menyebut dia di langit. Kemudian disebutkan pula di bumi. Padahal kan Allah di langit bersemayam di aras dalam pemahaman mereka tadi. Nah, maka tidak boleh berhenti sampai di sini ayat ini. Jangan diberikan titik di sini, tapi koma dulu. Allah Ta'ala di langit dan dia juga di bumi. Apakah pemahaman fisikal? Ya, karena banyak orang yang membawa pemahaman ayat itu zahirnya begitu, tangan ya tangan. Nah, coba dipahami ayat ini. Kalau dengan pembahasan, dengan pendekatan zahir, literalnya. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Padahal lanjutan ayat ini kan jelas. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Allah kembali. Maksud Allah di langit, Allah di bumi itu adalah ya'lamu, Allah mengetahui sirrakum, apa yang kalian rahasiakan, wa jahrakum, apa yang kalian ungkapkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan segala yang kalian kerjakan itu Allah Maha. Itulah maksudnya wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi. Allah di langit, Allah di bumi. Ya, maksudnya bukan makna literal pendekatan fisik. Allah di langit, pindah malam nih ke bumi, itu naik lagi ke langit. Itu pendekatan fisik. Ya, jauhkan itu dari pemahaman kita, karena makna ayat ini bercerita tentang Allah mengetahui segala. Jadi coba pemahaman akidah itu bawa ke arah yang demikian. Ya, ini sekarang kajian-kajian akidah membawa pemahaman fisikal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, substansi dari kajian akidah itu rasa bertuhan, di mana kita diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah, yang ujungnya nanti akan melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, itu akhirnya pada hilang. Sehingga muncullah kajian mengenal tubuh-tubuh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dengan begitu apakah muncul rasa takut kepada Allah? Tidak. Ya, sehingga ya, yang terjadi apa? Ya, Allah itu punya dua kaki, kakinya masuk ke dalam neraka. Sehingga ya, kadang saya berpikir kok iman orang awam, nenek-nenek kakek kita dulu, ya, begitu kokohnya, padahal mereka tidak belajar ya yang seperti ini nih. Ya, kenapa? Karena ulama-ulama kita dulu mengarahkan kajian akidah ini ke ma'rifatullah. Kita mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujungnya nanti adalah rasa bertuhan, di mana kita ditatap, dilihat oleh Allah, muraqabatullah, sehingga lahirlah apa? Sehingga amal kita baik, hati kita baik, pikiran kita juga baik. Karena apa yang terlintas itu Allah tahu. Apa yang menjadi khianat mata juga Allah tahu. Apa yang berdesir di dalam hati kita juga Allah tahu. Nah, jadi ini arahnya ke sini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kajian-kajian akidah yang membawa arah pemahaman fisikal kepada Allah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengklaim inilah yang salaf. Padahal ada enggak ulama salaf itu yang berbicara tentang ini? Padahal ketika para sahabat, ya para salaf itu membaca hadis tentang Allah turun setiap sepertiga malam, itu tak ada di antara mereka yang memahaminya secara fisikal. Yang namanya turun kan dari atas ke bawah. Atas ke bawah itu kan sudah sifat hadis, ya. Nah, Allah padahal maha qadir. Jadi mereka memahaminya ya bahwa ketika turun itu maksudnya adalah pengawasan Allah yang detail. Ya. Ya. Rahmat Allah yang begitu besar. Penguasaan Allah yang, pengetahuan Allah yang begitu detail. Tak ada di antara mereka yang merincikan turun itu. Nah, sekarang ada atas nama klaim beginilah para salaf. Mereka katakan nuzulnya nuzul hakiki. Kalau nuzul hakiki kan berarti dengan zat. Ya, ada enggak ulama salaf yang ngomong seperti itu? Padahal yang dipahami sederhana,
Ya, secara sederhana para sahabat itu memahaminya dulu. Ya, maksudnya di situ adalah bagaimana Allah itu mengetahui ya rahmatnya tersebar luas, maka manfaatkanlah waktu itu untuk salat tahajud dan untuk berdoa. Jadi itulah ya, mesti hati-hati kita dalam kajian-kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh lagi selain ayat ini nanti Bapak Ibu coba buka di surat Yunus ayat 3. Bapak Ibu bertanya, ada etikanya. Nanti kalau sudah selesai nanti kita ada tanya jawab. Nah, dalam surat Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Coba lihat ayat Yunus, surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Rabb Tuhan kalian adalah yang menciptakan as-samawat. Samawat itu kan jamak, banyak langit. Wal arda, dan Allah juga yang menciptakan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 periode, dalam 6 hari. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa atas arsy. Nah, kemudian di situ diterangkan ayat sebelumnya, setelahnya, summastawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala bersifat istiwa di atas arsy. Apa yang dilakukan oleh Allah? Yudabbirul amra. Allah itu mengatur segala sesuatu. Jadi ayatnya ringkasnya begini bunyi ayatnya tadi. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ya summa stawa 'alal arsy. Kemudian beristiwa di arsy, koma di situ. Kemudian ada lanjutan ayatnya yudabbirul amra. Nah, di sini dia. Di ayat itu tak boleh dibaca sepotong-sepotong karena potongan selanjutnya itu, circle selanjutnya itu menafsirkan yang sebelumnya. Summastawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Nah, jadi dari lanjutan yudabbirul amra yang artinya adalah mengatur segala sesuatu, kita tahu makna dari istiwa tadi, ya, bersemayam di arsy itu, beristiwa di arsy itu, maknanya bukan bertempat dalam artian duduk, istirahat, bertempat. Jadi ciptakan langit bumi, ya, kemudian setelah diciptakan semuanya, pergi dia bertengger di atas arsy, duduk nyantai, nongkrong di situ. Anda itu maknanya. Tetapi di ayat selanjutnya kan mudah ini, yudabbirul amra. Di situ Allah Ta'ala mengatur segala sesuatu. Jadi jangan dibayangkan bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta, kemudian diam duduk-duduk di suatu tempat yang bernama arsy. Ya. Nah, logika dalam kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah dari rangkaian lanjutan ayat tersebut dapat diketahui maksud narasi sebelumnya Allah menciptakan dalam 6 periode, 6 hari langit dan bumi, lalu beristiwa di arsy, ya. Narasi sebelumnya itu mereka semua meyakini bahwa Allah ada namun tidak membutuhkan kepada tempat, baik di semua tempat atau di satu tempat. Sebab apa? Karena Allah itu bukan jisim, bukan jasmani yang memerlukan ruang dan waktu. Nah, jadi dalam pemahaman yang agaknya keliru, ayat pertama di atas diwajibkan untuk dipahami, ya, dengan lanjutan ayat sebagaimana dijelaskan. Tapi, ya, masalahnya ayat itu mereka potong-potong, lalu pemahamannya yang paripurna akhirnya tidak terwakili. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud istawa itu bukan duduk, nongkrong, bertempat, tetapi apa? Kondisi Allah Ta'ala yang mengatur semesta yang telah Ia ciptakan. Ya. Jadi yudabbirul amra di sini, ya, yudabbirul amra di sini adalah
Ya, bukan berarti ciptakan dalam 6 hari langit dan bumi lalu duduk nyantai di sana, tidak. Tetapi maknanya adalah, di antara maknanya adalah Allah mengatur semesta yang telah Ia ciptakan ini. Jadi yudabbirul amrah. Jadi diaturlah oleh Allah ya dengan sifat istiwa, karena semuanya di arsy itu tertulis. Ya, hidup kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita, semuanya di arsy itu tertulis. Nah, maka yudabbirul amra, Allah Ta'ala mengatur semuanya itu ya di arsy itu, di settingnya oleh Allah. Jadi kalau ibarat komputer di apa namanya itu, hardware-nya itu Pak ya, hardware-nya itu di settingnya di situ. Bukan berarti dia masuk ke dalam komputer itu. Jadi logika sederhananya demikian. Apa sebab? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang mesti kita yakini terlebih dahulu, Allah itu bukanlah jisim, bukan jasmani. Jadi ketika kita ya membaca di sini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat qadim, berarti Ia tak butuh kepada makhluk yang Ia ciptakan, karena apabila Ia bersifat dengan hadis berarti batallah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Dia butuh kepada yang Ia ciptakan. Padahal ya akidah Ahlussunnah mengatakan qadim, Allah Maha awal yang tidak ada awalnya, Maha akhir yang tidak pernah ada habisnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemahaman inilah kata Syekh Abdullah Umar Kamil, pemahaman yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan dari teksnya ini dan pemahamannya, maka inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah ya, yang dikembangkan metodologinya oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada halaman 17, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana Allah Ta'ala itu dengan sifatnya konstan, azali konstan, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Nah, begitu juga Allah Ta'ala itu ya bersifat tetap dengan keadaan tersebut selama-lamanya. Jadi selama Allah Ta'ala itu bersifat konstan azalinya seperti itu, sampai akhirnya masa yang tak berakhir itu nanti Allah juga dengan keadaannya tersebut ya begitu adanya selama-lamanya. Jadi jangan dibayangkan berpindah-pindah, berubah-ubah, karena yang berpindah-pindah, yang berubah-ubah itu adalah makhluk. Nah, jadi ini maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah ya, karena ini kan kerja ilmiah para ulama, disederhanakan lagi tentang persoalan-persoalan sifat tadi. Ya, disederhanakan lagi untuk mengenal Allah itu, ya kita juga mengenal sifat-sifat Allah. Nah, jadi ada konsep yang dinamakan dengan sifat 20. Ya, sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Mustahil juga 20. Kemudian yang mubah atau jaiz 20. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu diklasifikasi oleh para ulama. Ini dalam rangka mempermudah pemahaman. Sejatinya sifat Allah itu tidak terbatas. Banyak. Tapi kenapa disimpulkan menjadi 20? Ini untuk klasifikasi, mempermudah pemahaman dan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat klasifikasinya. Contoh ya, teknisnya seperti apa? Dari segi sumber ya, dari sumber penetapan sifat Allah itu dibagi 2 kategori. Ada yang sifat diketahui dari rasio murni. Ada yang sifat Allah itu diketahui murni dari rasio. Ada
sifat itu yang hanya dapat diketahui dari keterangan khabar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau dari rasio murni apa kira-kira sifat yang zat yang kita sembah ini? Dia mesti ada. Ya. Mungkinkah sesuatu yang kita sembah itu tidak ada? Logikanya pasti ada. Segala sesuatunya ada pasti karena ada yang mengadakan. Jadi itu yang sumber penetapan sifat itu rasio murni. Karena tak mungkin rasanya yang mengadakan alam raya ini dia bersifat tiada. Jelas, Pak Ibu? Nah, jadi ini sifatnya rasio murni untuk mengetahui ini. Begitu juga dengan sifat Nabi. Kan sifat Nabi itu yang wajib bagi Nabi ada berapa? Pak, yang pertama siddiq, kedua amanah, tiga tabligh, keempat fatanah. Ada yang menyebut fatanah, ada yang menyebutnya fitanah, bukan pakai tak tapi ta, fitanah yang artinya pintar. Nah, kira-kira ya ini sifat apa namanya ini selain nas Al-Qur'an yang menyebutkan 4 sifat ini bagi Nabi, tapi dikategorikan dan diklasifikasikan yang 4 ini wajib pada Nabi karena berdasarkan rasio rasanya yang namanya utusan Allah itu batal dia menjadi Nabi dan Rasul kalau tak punya 4 ini. Mungkinkah Nabi dan Rasul itu dia lawan dari yang pertama apa tadi? Seorang pendusta? Kan siddiq kan? Siddiq jujur. Ini kan secara rasio mesti orang yang menyampaikan wahyu ilahi itu mestilah yang orang yang bersifat jujur. Karena kalau tak jujur batal nak jadi nabi. Batal jadi nabi. Akan rasio mudah memahaminya ini. Ya tak mungkin seorang nabi yang membawa pesan-pesan Allah itu dia bersifat seorang yang pendusta. Padahal ini kan wahyu. Makanya wahyu ini diturunkan oleh aminus sama yang terpercaya di langit yaitu Jibril. Ya, ke aminul ardi yang terpercaya di bumi yaitu Allah Ta'ala. Nah, itu misalnya dia mesti siddiq. Kemudian tabligh. Ya, tabligh tadi dia harus menyampaikan masuk logis nak. Allah menitipkan pesan, lalu pesan itu tak disampaikannya. Maka batal menjadi Rasul kalau tidak menyampaikan pesan dari Allah. Dia mesti seorang penyampai pesan. Nah, kemudian siddiq, tabligh. Kemudian amanah. Mungkinkah seorang pendusta, ya kalau seorang yang suka berkhianat, kan tak mungkin seorang nabi, siapapun nabinya itu dia adalah seorang pengkhianat. Kemudian yang keempat, mungkinkah seorang nabi bodoh? Ya, logiknya itu Pak, mungkinkah seorang nabi dan rasul yang membawa pesan ilahi itu dia seorang yang bodoh? Maka yang 4 ini rasa-rasanya secara logik, secara nas dicari-cari semuanya ini mesti ada pada nabi. Sekalipun sifat nabi yang lain itu banyak. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum ya harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Itu kan sifat nabi itu. Ya, tetapi bolehkah seorang nabi dia pemarah? Emosi dia misalnya boleh enggak? Batal enggak dia jadi nabi kalau dia misalnya marah? Enggak. Ya, makanya Nabi Musa itu kan agak pemarah dikit tuh, Pak. Tapi kan enggak batal dia jadi nabi karena tidak menyerang 4 sifat tadi dari karakter Nabi Musa tersebut. Ya, Nabi Musa itu kan agak emosi dia ketika dalam pelarian berjumpa dengan 2 orang yang sedang bercakap. Ya, ditolongnya 1 orang. Ya, ditinjunya lah yang 1 orang ini. Rupanya sekali tinju mati. Ya, tak sengaja dia dikiranya hanya tinju-tinju biasa, rupanya mati. Ya, kan emosi itu. Apakah batal dia jadi nabi? Tidak. Ya, tidak batal dia jadi nabi. Dia emosi, dia mungkin punya sifat sedih, dia sifat penyayang, ya, dia sifat welas kasih kepada yang lain, itu oke, ya, itu yang namanya nabi memang seperti itu. Tapi kalau nabi merajuk, ya, dia sayang ke umatnya, tapi umatnya tidak menyambut dakwah dia, lalu dia merajuk, apakah batal dia jadi nabi? Tidak. Siapa contohnya? Dia merajuk, Pak. Ya, datang dia ke kelompok, ke kaumnya, tak diterima oleh kaumnya, merajuk dia.
Sama dengan ustadz misalnya, datang ustadz tuh ngaji ke Nurul Fajar, tak disediakan kopi susu pagi ini, merajuk dia. Ya, pulang tak mau dia lagi. Apakah batal dia jadi ustadz? Tidak. Tapi kalau ustadz ini seorang pembohong, layakkah diambil ilmunya? Tak layak. Ya, maka ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yunus kan begitu, merajuk dia sedih hatinya, ditinggalkannya kaumnya, pergilah dia berlayar. Ya, Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus atau Nabi Nuh? Yunus ya, Yunus. Akhirnya singkat cerita ya ditegurlah dia oleh Allah Taala, pada akhirnya dia disambut, ditelan oleh ikan. Tapi tidak batal dia jadi nabi sekalipun sifatnya waktu itu merajuk karena tidak menyerang 4 hal yang krusial tadi. Maka secara logik tak mungkin seorang nabi itu dia adalah seorang pendusta, dia seorang pengkhianat. Karena ini logikanya realnya dia menyampaikan pesan dari Allah. Tak mungkin pula orang yang bodoh, tak mungkin orang yang bongak tuh, yang bongak Pak ya. Kemudian siddiq, tabligh, kemudian dia mesti amanah, dia mesti fitnah. Jadi begitu. Jadi jangan dibentur-benturkan ini mana ada di zaman Nabi orang membuat sifat wajib, sifat mustahil. Ini kan klasifikasi untuk lebih mudah memahami. Nabi juga dulu salat, Bapak Ibu. Tapi diklasifikasi oleh para ulama setelahnya. Ini rukun, ini sunnah, ini makruh. Tak pernah Nabi mengatakan ini rukunnya, ini makruhnya, ini hayatnya, ini abahnya. Tak pernah. Ya, tetapi ulama mengkaji dalil-dalil yang ada dari Nabi salat itu, dari praktek para sahabat, dari keterangan-keterangan umum dari Nabi disimpulkan, ini rupanya yang wajibnya ini, yang rukunnya ini, yang sunnahnya ini, yang makruhnya ini. Dulu kan tak ada juga ini, ya, rukun salat, makruh salat. Ini kan klasifikasi untuk memudahkan pemahaman. Begitu juga dengan klasifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang insyaallah pada minggu depan kita akan uraikan detail supaya mengerti nanti seperti apa konsep sifat Allah, kenapa dibuat 20 ya yang wajib, 20 yang sunnah, yang mustahil, kemudian ada 1 yang jaiz. Kemudian bagi Nabi ada 4 yang wajib, ya, kemudian ada 4 pula yang mustahil, kemudian jadi yang jaiz pun jadi 1. Dari semua itu maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada istilah sifat 50. Sifat 50, mengenal sifat 50 itu maksudnya 20 wajib bagi Allah, mustahil 20 juga, jadinya 40 ya. 1 yang jaiz berarti 1. Tambah 4 yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi. Ya, 41 tambah 8 49. Tambah 1 yang jaiz bagi Nabi jadinya 50. Inilah konsep dari dulu diklasifikasikan oleh ulama untuk mengenal Allah Ta'ala itu, sehingga ada istilah sifat 50. Ini untuk ma'rifatullah, tujuannya memudahkan kita mengenal Allah dan memudahkan kita mengenal Nabi. Ujungnya nanti adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Kita merasa selalu ditatap oleh Allah, dilihat, perhatikan. Begitu juga ya, ketika kita memahami sifat-sifat Nabi, kita merasa sebagai umat yang paling beruntung karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang sangat mencintai kita. Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian ya sebelum kalian mencintai, tentunya setelah Allah adalah Nabi, lebih cinta kalian kepada Nabi itu ketimbang cinta kalian kepada ayah, ibu kalian, atau anak keturunan kalian dan seluruh manusia pada umum. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Ini jangan ngaji akidah nanti semakin terbayang wajah, tangan, telinga, mata, enggak itu ya. Tetapi setelah ngaji akidah yang terbayang nanti Tuhan duduk bertengger di aras, tidak. Tetapi yang terbayang hendaknya setelah mengaji akidah itu penguasaan Allah ya, kemudian Allah mengatur dengan detail, tak pernah bertabrakan aturan Allah itu ya. Contohnya langit dan bumi ini tak bertabrakan sedikit pun. Kalau sempat bertabrakan kiamat sudah. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Air laut seimbang. Kemudian
Kalau sempatlah planet-planet, bintang-bintang kecil itu beradu aja sedikit, ya kacau balau. Begitulah halusnya, detailnya pengaturan Allah terhadap alam raya ini. Nah, itu seharusnya yang berkembang dalam otak pikiran kita sehingga kita semakin tunduk. Nah, itu dia kaji kita pada pagi ini. Silahkan Bapak Ibu, setelah keterangan baru ada tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Pak Haji Ali Bastar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sini. Ya. Apakah jadi tempatnya di aras bagaimana? Ya, baik. Lauh Mahfuz. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan dulu kita tampung maksimal 3 pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Terakhir yang ketiga. Ya, siap. Ya. Ya, gimana penjelasan? Ya, betul. Ya, yang perlu diberikan pemahaman yang lurus tentang itu. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Haji Ali Bastar. Ya, ini dari namanya ini nampak keturunan Arab ini Pak. Bastar ini keturunan Arab. Bastar ini ayah saya Bijak Bastari. Oh, Bijak Bastari. Saya kira Bastar ini nama Arab, nama apa namanya? Nama-nama suku di Arab, Bastar, Bafadal, Bakhadim kan? Kan banyak itu yang keturunan Arab Yaman itu. Tapi dari wajah ada juga nampaknya. Baik, jadi pertanyaan dari Pak Haji Ali Bastar ini adalah, jadi Lauh Mahfuz itu di mana? Jadi ada istilah Lauh Mahfuz, ada istilah Aras, ada istilah kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, kita mengambil dari penafsiran Imam Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa Lauh Mahfuz itu, lauh itu artinya, kalau ini bisa dikatakan lauh. Ya, lauh itu semacam ya apa namanya? Ya, tempat menulis sesuatu. Ini dinamakan, kalau misalnya Masjid Nurul Fajar. Nah, jadi di tulisan Nurul Fajar itu namanya lauh ya secara bahasa. Nah, Imam Muqatil bin Sulaiman mengatakan Lauh Mahfuz itu berada di sebelah kanan aras. Ini pendapat Imam Muqatil. Jadi ada sebuah benda agung besar yang dinamakan dengan aras, dia berada di sisi kanannya. Ini pendapat Imam Muqatil. Sementara Al-Imam At-Tabrani mengutip riwayat dari Ibnu Abbas. Imam At-Tabrani ini ya pakar hadis, ya, dia mengambil riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas.
ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda." Sesungguhnya Allah menciptakan lauh mahfuz itu dari mutiara putih. Lembaran-lembarannya dari yakut merah. Yakut itu artinya yakut. Apa namanya itu, Pak? Ya, yakut. Lah di ujung lidah bahasa. Yakutun. Yakut itu artinya permata-permata merah. Tapi bukan yang yakut yang di Jakarta itu. Bukan ya. Itu Menteri Agama itu. Namanya yakut, ya permata juga artinya. Nah, jadi lembaran-lembaran lauh itu, ya kan isinya lembaran-lembaran catatan tulisan itu ya berasal dari yakut merah, dari permata-permata merah. Kemudian penanya, pena mencatat lauh itu dari cahaya, tintanya dari cahaya, min nur, wa kitabuhu nurullah. Kemudian fihi kullu yawmin sittuna wa salatsumi'ati lahzatin yakhluqu wa yarzuqu wa yumit wa yuhyi wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada lauh mahfuz ini sebanyak 360 perintah. Ya, mixlah di situ perintah untuk menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, memuliakan, menghinakan, dan berbuat menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lauh itu modelnya, itu bentuknya yang disebutkan oleh Imam Muqatil bin Sulaiman berada di sisi kanan arsy. Nah, cuma kanannya ditengok dari arah mana sekarang jangan dicari puluh. Ya, karena ini tidak urgen. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ini tidak begitu urgen, Pak. Ya, karena lauh itu yang kita imani adalah disitulah semua catatan tentang posisinya di mana di arsy itu tak urgen itu. Ya, sama dengan dulu ada yang bertanya, kami kalau mandi di sungai itu kan dalam keadaan tidak menutup aurat, tak sempurna aurat ditutup. Apakah kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Ada yang bertanya begitu kepada seorang alim ulama. Lalu jawaban alim ulama ini, tidak perlu kamu menghadap ke kiblat atau ke membelakangi kiblat. Yang penting saat mandi di sungai itu menghadaplah ke arah pakaian di mana kamu letakkan. Ya, takutnya nanti dibawa oleh. Jadi kadang ada hal-hal yang tidak terlalu urgen dicari detailnya. Cuma kalau pertanyaan tadi, lauh itu di mana? Di aras, di sebelah kanan aras. Cuma setelah di sebelah kanan aras itu jangan ditanya juga ya di kanannya di mana tuh? Apakah di Nah, itu enggak kau jawab tuh, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan dari Ibu tadi. Justru iman kita lah yang mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar tentang aras tadi. Aras itu kan keagungan Allah Ta'ala. Ya, makhluk yang dibuat oleh Allah menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Inilah yang diungkapkan jika tidak salah oleh Al-Imam apakah Ali bin Abi Thalib atau ungkapan ini dari ungkapan Imam Syafi'i. Allah menciptakan aras itu izharan li qudratih. Ya. Sebagai bentuk menunjukkan keagungan dan kekuasaannya. Bukan menciptakan aras itu menjadi tempat untuk duduk, nongkrong dan lain sebagainya. Jadi iman kita mengarahkan ke pemahaman, ya inilah kita ngaji ini, bahwa aras itu keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, di situ segalanya. Nah, dari situlah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segalanya, ya. Dan iman kita mengarahkan ke pemahaman yang benar. Ketika bicara tentang aras, berarti kita berbicara tentang kemahamutlaknya Allah Ta'ala mengatur seluruh alam semesta. Itu yang harus dipahami. Bukan iman kita mengarahkan ke pemahaman ya duduknya Tuhan itu di aras seperti duduknya kita. Kan kacau tuh. Jadi jangan ke arah sana dibawa. Jadi sama dengan pemahaman, ya kan iman kita yang menyuruh kita untuk memahami Tuhan itu turun. Ya, iman seperti apa yang memahami turun naik seperti itu. Padahal konteksnya berbicara pada waktu itu iman kita ya mengarahkan yang namanya turun di sepertiga malam itu artinya Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu.
Jadi tidak penting kita kalau iman kita benar, tidak penting kita memikirkan turun naik. Itu sifat makhluk. Yang penting itu salat tahajud. Ya, berdoa meminta kepada Allah. Adakah yang beristighfar, kata Allah kan? Ya, aku akan terima istighfarnya. Ada yang memohon, aku terima permohonannya. Ke situ diarahkan. Ya, iman tuh arahnya ke sana. Oh, begitu ya. Makanya itu yang saya sampaikan tadi, Bu. Ya. Jadi arahnya ya ke arah ketundukan kita kepada Allah. Jadi jangan sekalipun. Makanya pertanyaan Syekh Yusri tadi ke neneknya, di mana Allah, tidak perlu dijawab. Ya. Neneknya tadi bilang, apakah hilang, dia harus engkau cari. Tidak perlu, ya. Tak perlu. Jangan kaji-kaji juga yang begitu-begitu tuh. Ini baru ngaji akidah lalu udah ditanya aina Allah, di mana Allah. Itu kacau dia itu nanti, ya. Karena kita ini tingkat intelektualnya berbeda. Ada orang awam nanti ketika dikasih pertanyaan seperti itu udah selesai sudah, ya. Allah itu rupanya beralamat, jelas alamatnya. Tidak begitu, ya. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi jangan dipikirkan yang begitu tuh. Pikirkan saja Allah mengatap kita, Allah menilai kita, Allah mengetahui yang terlintas di hati, Allah mengetahui apa yang ada di pikiran kita, ya. Makanya kita bermalu untuk bermaksiat itu harusnya kalau udah seperti ini. Terakhir, jadi Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, maaf cakap, suatu ketika mimpi malam, mimpi ihtilam, mimpi basah. Ya, pas bangun dia, ya, apa katanya? Syaghalatni as-siyasah. Ya, ini politik ini sudah menyibukkan hatiku. Sehingga masuk ruang dunia ke hatinya, muncullah mimpi-mimpi yang seperti tadi itu. Nah, itu yang dikesalkan oleh Umar bin Khattab. Karena yang mengganggu hati dan pikirannya adalah dunia. Karena selama ini tidak ada mimpi-mimpi begitu tuh dia, Bu. Ya, walaupun itu adalah tanda balik, tanda apa, itu normal, itu fitrah, tidak masalah. Tetapi ya, seorang Umar dia mengetahui kondisi, ya, kondisi kalbunya. Makanya kan kita harusnya yang masuk ke sini itu, ya, yang baik-baik, pikiran-pikiran positif, kita diawasi oleh Allah. Jadi jangan pikirkan sama sekali tentang duduk, tentang mata, tentang tangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi jawaban ini juga sejalan dengan jawaban kita kepada bapak kita tadi. Jadi semakin didetailkan sesuatu yang tidak detail di masa salaf, disinilah masalahnya. Padahal ini dulu dibahas secara umum. Ini didetailkan ya, Pak. Yang aras itu tempat duduknya, kursinya di sini, ketika duduk kakinya sampai ke bawah. Ya Allah, ini apa gunanya coba untuk keimanan? Ya, untuk ketundukan kita kepada Allah apa gunanya? Seharusnya yang hadir adalah maha mutlak, kemahakuatan Allah, pengaturan Allah. Seharusnya ke situ arah pemahaman kita terhadap kajian-kajian seputar makhluk yang bernama aras, kursi, surga, neraka, kan begitu. Ya, tidak perlu cuma sesuatu yang gamblang dulunya, ketika didetail-detailkan semakin kemari, ini yang akan menjadi masalah. Maka tampillah ulama-ulama ahlus sunnah menjelaskan, tidak begitu pemahamannya begini, tidak begitu pemahamannya begini. Kenapa? Karena telah beredar di tengah masyarakat sesuatu yang tak perlu didetailkan, sesuatu yang tak perlu dipikirkan jadinya, sesuatu yang tak terlintas, akhirnya karena buka kaji tentang itu terlintas di pikiran manusia. Padahal selama ini kan kita adem ayem aja. Maka coba tengok, ya, seharusnya begitu pemahaman akidah kita. Makanya hadis tentang nuzul, turun di tengah malam itu, kita tengok lagi ke riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, innallaha yumhilu, Allah Ta'ala itu menunda, ya, menengok sampai sepertiga malam yang terakhir, menengok siapa yang tidur, siapa yang bangun. Nah, kemudian di sepertiga malam itu fayanzilu malaikata, Allah turunkan, perintahkan malaikat untuk turun. Malaikat inilah yang mencari-cari nanti, melihat-lihat siapa yang salat tahajud di malam itu. Maka kata perintah Allah kepada para malaikat, hei malaikat, cari siapa yang beristighfar, catat, aku berikan istighfar. Siapa yang nak meminta hajat kepada Allah, catat. Siapa yang nak nambah rezeki, catat. Siapa yang ingin kesehatan, catat. Siapa yang nak nambah bini, boleh, Bu?
Bu, ini kalau belum sarapan nih Pak yang menjawab. Ya. Jadi begitulah kira-kira Bu ya. Jadi jangan dipahami sesuatu yang dia umum, keyakinan kokoh, jangan dipahami yang detail-detail. Ketika didetailkan nanti, maka disitulah jurang masalah akan menganga. Nah, maka kalau sudah begitu adanya, maka tampillah pakar-pakar akidah itu untuk menjelaskan. Ya, di Indonesia ini sekarang kan ada Kiai Abdul Wahab Ahmad, ada Kiai Hidayat Nur. Ya, kalau di Riau ini sekarang yang konsen ke akidah itu ada Ustadz Al-Fitri. Ya, mengaji lagi yang begitu-gitu tuh. Ya, yang memang mereka harus tampil untuk menjawab persoalan akidah yang tadinya kokoh menjadi sebuah keyakinan, beralih dari pemahaman-pemahaman jasmani. Nah, ini maka harus ada orang yang mengcounter ini. Nah, jadi begitu. Saya istilahnya kalau dalam grup itu ya, kalau dalam travel, mobil travel itu grup-grup di belakang aja ya, ngaji-ngaji ini. Biarlah yang di depan itu para syekh kita ini ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Ya, jangan ditambah lagi pertanyaannya, nampaknya udah pada ya ingin menikmati sarapan. Ya, tak tahu sarapannya apa nih yang dibuat oleh Pak Mulin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.